Komisi D anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke perkebunan PT PN 4 Unit Teh Sidamanik Kabupaten Simalungun untuk meninjau kondisi lahan perkebunan yang akan dikonversi oleh PT PN 4 dari perkebunan teh menjadi perkebunan kelapa sawit. Roni Reynaldo Situmorang bersama tim Komisi D anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menolak keras konversi usaha PT PN 4 tersebut. Begini penjelasannya. Sumut DP 10, kami 8 orang dan baru 4 orang saya wakili hadir di lokasi kebun teh Sidamanik, khusus di lokasi yang akan dikonversi dari teh menjadi sawit. Itu ada Pak Kusniadi, Pak Bangkit, Pak Mangapul dan saya. Nah, pada intinya kami melihat bahwa lebih banyak mudaratnya kalau sawit ini dikonversi menjadi teh, kan gitu. Betul. Sudah ada contoh kita lihat langsung di Marjandi, dirubah dari sawit teh menjadi sawit, itu kondisinya banjir terus di Panisongan. Perlindungan banjirnya tak terbendung sampai jembatan Tengah Jawa pun hancur. Jadi saya pribadi menyampaikan sikap saya, atau mungkin orang yang menyampaikan sikap masing-masing. Saya menolak rencana aksi PN 4 mengubah teh menjadi sawit, dan saya meminta Pemkab Simalungun untuk konsisten, Pak Bupati konsisten atas sikapnya bahwa tidak akan mendukung perubahan, tidak akan mengeluarkan izin konversi dari sawit menjadi teh. Kami berempat, kami berdelapan dan DPRD Sumut, kami akan berjuang ini, kami akan bawa ini sampai ke Kementerian BUMN, gitu. Ya, menunjukkan kami berdiri belakang rakyat. Walaupun, teman Pak. Baik, sebagai tambahan mungkin barangkali 2 hari kita bergerak di seputaran Kecamatan Sidamanik dan sekitarnya, sejalan dengan proses di Sumatera Barat. Kita menemukan arus protes yang begitu deras. Bahkan fakta-fakta di lapangan langsung kita lihat, nanti boleh kita konfrontir melalui kawan-kawan. Misalnya salah satu desa Baru Gajah yang ada di Sidamanik, satu dusun sudah terbelah selama ada ini kegiatan. Nah, jadi artinya itu hanya satu. Kemudian analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Roni itu adalah fakta yang tidak terpungkiri bahwa dengan kebijakan seperti ini, sejauh menimbulkan manfaat yang bisa dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, kita sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sampai saat ini, kami tahu sebagai contoh, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima akibat kerusakan infrastruktur karena debit air yang tidak terkendali. Saya memprediksi dari peta yang kami jalani tadi dari Dinas Kehutanan dan Pemetaan Wilayah Tata Ruang, bahwa efeknya ini akan muncul 1 tahun ke depan, bukan hanya di sini, bahkan ke Tanah Jawa, Pak. Dari alur yang kita pelajari, kita juga punya tenaga ahli. Jadi kami sependapat, sedikitnya ini dikaji ulang, di stop dulu, buat dua argumen. Kalau menyangkut soal kepentingan bisnis itu urusan perusahaan, kami tidak masuk ke situ karena KTP 4 kalau untung dia nggak bilang apa-apa. Kalau rugi baru ngomong rugi dia, ya. Untung ruginya terserah mereka. Sisi lain teman kami semalam di lapangan bahwa ada spot-spot konsesi yang menjadi kebun teh yang sepertinya terabaikan. Artinya di afdeling ini bagus, kemudian di blok sini di afdeling lain ada yang seperti tidak terus. Itu kan urusan manajemen. Soal UP, UKL, AMDAL dan sebagainya, saya tegas minta kepada Bupati Simalungun supaya konsisten dengan pernyataan awal, tidak memberikan rekomendasi apapun. Kalau ke kementerian
Mungkin barangkali besok sudah di Jakarta kami, Rabu ya. Ya, Rabu Pak. Kita sudah di kementerian. Kita kan beradu argumen, termasuk dengan menteri kami akan main. Kan PTPN-nya. Menterinya pun akan kami carikan jalur supaya bisa berargumentasi soal ini. Satu kata dari kami tambahan, stop kegiatan itu sementara. Terima kasih. Oke. Saya ketepatan juga sebagai pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah menerima banyak sekali aduan terkait dengan ini, persis seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan. Kami ingin memastikan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara ada bersama teman-teman rakyat yang saat ini sedang melakukan perlawanan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh PTPN 4 unit Blokotong ini. Jadi dalam waktu dekat kami sudah mengagendakan, kami akan panggil PTPN 4 unit yang terkait dan kemudian dengan masyarakat yang sudah menyampaikan surat penyampaian aspirasinya kepada kami. Saya kira demikian. Tambahan pimpinan Komisi B Pak dari 10 semua ini orang yang benar. Pak silakan. Nah, jadi sebenarnya senada ya. Yang jelasnya secara fakta dan faktual kita sudah bisa lihat dampak, ya kan. Jadi tidak ada lagi sesuatu alasan menurut saya yang membenarkan tindakan ini. Baik dari sisi AMDAL, lingkungan dan semuanya, kita sudah melihat apa yang terjadi lah, baik itu terhadap infrastruktur, dampak juga ke masyarakat, banjir dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya kalau kita pelajari lebih jauh, ya secara kewilayahan dan geografis, ini kita juga dampaknya, manfaatnya ke pemerintahan Simalungun kan nggak ada, ya kan? Alangkah lebih baiknya ada potensi-potensi para wisata, ya kan, itu yang lebih dikedepankan, yang itu langsung manfaatnya menyentuh kepada masyarakat, ya, bukan ini kan kelompok, ini kan korporat ini, itu yang diuntungkan. Padahal dari pengalaman saya kebetulan karena kita ini dalam rangkaian reses, saya kebetulan kemarin reses di wilayah Jawa Maraja dan Tanah Jawa, ya, langsung berbatasan dengan PTPN 4, semuanya mengeluh. Termasuklah dalam hal CSR, jalan yang yang masih status HGU, yang baik secara anggaran dari desa, baik itu pemerintah kabupaten juga tidak bisa. Kasihan masyarakatnya, kasihan benar. Tambah lagi tindakan-tindakan ini isolasi ini saya nggak ngerti juga ini. Apakah ini yang dimaksud dengan cara penanggulangan supaya air itu tidak keluar? Saya juga belum tahu jelas ini apa manfaatnya. Tapi yang jelasnya ini benar-benar tindakan yang menurut saya nggak tahu nih alasan persisnya. Kalau yang berbatasan dengan komplek masyarakat itu Pak, ini benar-benar kayak tindakan Belanda ini. Ya, terisolasi benar masyarakat itu. Kan kalau dalam undang-undang ada juga itu yang ternak masyarakat bisa masuk, itu kok mesti harus diituin gitu. Tapi itu tadi yang terpenting sebenarnya saya lebih soroti tentang pemerintah daerah Simalungun, ya, dalam hal ini Pak Bupati, karena menurut saya salah satu cara yang terakhir yang bisa kita yakini adalah rekomendasi Bupati. Kalau Bupati juga tetap mengeluarkan rekomendasi, ya Pak Bupati yang harus mempertanggungjawabkan ini semua kepada masyarakat Simalungun, ya. Jadi tameng kita terakhir itu ada di rekomendasi Bupati. Itu makanya harapan saya, ya, Pak Bupati berhentikan ini, stop ini kegiatan ini, selamatkan masyarakat Simalungun. Itu sih Pak, komitmen yang pertama, komitmen DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait penolakan teh ke sawit. Kemudian bila mana nanti perusahaan tetap melakukan konversi di 257 hektar, apa tindakan yang akan dilakukan DPR Provinsi? Baik, secara ini kan kami lembaga politis, kami hanya melakukan koordinasi dan lobby, kemudian mengeluarkan rekomendasi. Kalau nanti Komisi B bisa menyelesaikan, karena kebetulan saya wakil ketua Komisi B, Pak Gus Sekretaris, Ketua Kamar Forjan tidak bisa hadir hari ini karena nanti yang agendanya di Komisi B. Kita akan mengeluarkan rekomendasi Pak, kita lihat nanti. Artinya kami kan taktis juga, tidak mungkin senjata kami publis sekarang, nanti PTPN ambil senjata duluan gitu. Kita main nanti sampai di malam ini. Yang penting kami sampai hari ini konsisten dan akan konsisten bersama rakyat menolak ini, itu saja dulu. Ya, ada balon. Jadi menambahkan, saya minta tolong dulu ke PTPN 4. Saya tegas di sini kami berempat menyampaikan, jangan menjadi Belanda di tanah Simalungun. Ya, Anda
pecah-pecah masyarakat, Anda pecah rakyat, Anda kasih minyak, Anda buat masyarakat terbelah, ya. Nah, gitu. Kalau mau beli di Belanda, tanah Simalungun bagus keluar dari Simalungun lah. Nah, gitu. Jadi kami akan berjuang sampai ujung. Ya, kalau tidak sampai di provinsi kami bak ke atas, ya bagus, ya. Begitu. Ya, ini kalau kami. Ya, oke, kita ada 4 di sini ya. Kita nggak usah muluk-muluk lah. Ada Demokrat, ada Nasdem, ada Gerindra, ada PDP. Sudah ada di sini, Pak. Ibu Wakil Bupati dari PKS menyatakan siap bertempur tadi pagi. Ya. Selesai. Jadi artinya jangan sampai ketemu di atas lah. Buatlah regulasi yang sifatnya bertolong kepada rakyat. Itu saja. Kabupaten Simalungun Metro 2 mengabarkan.